Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Abdullah bin Ubay adalah sosok munafik yang hidup pada zaman Rasulullah. Ia menampakkan keislamannya secara lisan, tapi yang sebenarnya adalah ia menyembunyikan kekafirannya. Kisahnya menjadi salah satu penyebab turunnya ayat dalam Al-Quran. Adapun ciri orang munafik dijelaskan secara umum dalam surah Al-Munafikun ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, apabila engkau melihat mereka, tubuhnya mengagumkanmu. Jika mereka bertutur kata, engkau mendengarkan tutur katanya dengan sesama karena kepasihannya. Mereka bagaikan seonggok kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan kutukan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Abdullah bin Ubay dan sifat munafiknya. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul al-Ansori. Dia berasal dari Bani Auf, kabilah Khazraj, pemimpin kabilah Khazraj pada masa jahiliyah. Inilah salah satu kabilah yang menampung dan menolong kaum muhajirin. Dikutip dari buku tokoh yang diabadikan oleh Al-Quran 4 karya Abdurrahman Umairah, Abdullah bin Ubay adalah ayahanda seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah dan sepupu Amir sang pendeta. Amir telah mengakui adanya Tuhan pada masa jahiliyah, menggunakan pakaian berbahan kasar dan berperilaku seperti pendeta. Sebelum Muhammad SAW diutus, dia senantiasa mencari informasi tentang kedatangannya, mulai menceritakan hal itu kepada kaumnya dan menyampaikan bahwa kedatangan Nabi Muhammad sebagai berita gembira. Nabi SAW lahir, Amir merasa iri kepadanya, menjoliminya, menetap dalam kekafirannya, memaklumkan perang terhadap kaum muslimin dan ikut perang Uhud bersama kaum musyrikin. Rasulullah pun menamainya sebagai orang fasik. Abdullah bin Ubay adalah orang yang dihormati secara luas oleh kaum jahiliyah. Dia memiliki kekayaan yang banyak sehingga disegani. Kekayaan itu dikumpulkan dengan berbagai cara, di antaranya melalui perdagangan, dengan meminjamkannya kepada orang yang membutuhkan melalui sistem riba, dan menawarkan budak perempuan atau pelacur ke pangkuan orang-orang keji. Dari pekerjaan pelacur itu, dia menarik keuntungan dan mendapatkan anak laki-laki untuk menambah jumlah pelayan dan sekutunya. Dia senantiasa menawarkan budak perempuan kepada tamu-tamunya yang singgah di rumahnya, supaya dianggap sangat dermawan, mendapat keuntungan materi, dan mendapat simpati dari orang lain yang kemudian menjadi pengikut dan pembelanya. Sebelum Rasulullah SAW hijrah, penduduk Madinah dan para pemuka masyarakatnya mengumpulkan batu marjan untuk dibuat mahkota bagi Abdullah bin Ubay dan mengangkatnya sebagai raja dan pemimpin mereka. Rasulullah SAW datang. Manusia menjauh dari sisi Abdullah bin Ubay, kemudian berpindah ke sisi Rasulullah. Bahkan kabilah, kerabat, dan keluarga merupakan manusia yang paling dekat dengan Abdullah bin Ubay pun menjadi pengikut Rasulullah. Karena Abdullah bin Ubay tidak memiliki strategi untuk menghalanginya, dia menampakkan keislamannya dan menyembunyikan kekafirannya. Caranya itu diikuti oleh sejumlah pelayan dan budak yang sangat membutuhkan bantuan dan pemberiannya, serta oleh sekelompok orang yang hatinya telah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dia menjadi pemimpin bagi sekelompok manusia yang dikenal sebagai kaum munafik yang ikut mewarnai dunia Islam periode pertama. Turunnya surah Al-Munafikun karena kemunafikan Abdullah bin Ubay. Kemunafikan Abdullah bin Ubay juga menjadi alasan turunnya surat Al-Munafikun. Diceritakan dalam buku Berdakwah dengan Hati karya Syekh Ibrahim bin Saleh. Hal tersebut diterangkan dalam riwayat Al-Zaid bin Arqam. Ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Ketika itu orang-orang mengalami kesulitan. Maka Abdullah bin Ubay berkata kepada teman-temannya, jangan berinfak kepada orang dekat Rasulullah sampai mereka menjauhi. Kalau kita pulang ke Madinah negeri kita, yang lebih mulia akan mengeluarkan yang paling hina. Ucap Zaid, maka aku melaporkannya kepada Rasulullah. Mendengar laporan itu, Rasulullah mengutus seseorang untuk menanyakannya. Abdullah bin Ubay bersumpah bahwa ia tidak berkata seperti itu. Zaid bohong, ucap Abdullah bin Ubay. Maka ada ganjalan dalam batin Zaid karena hal itu, sampai Allah menurunkan ayat yang membenarkannya, yaitu dalam surah Al-Munafikun ayat 1 Allah berfirman, yang artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta.
sahabat yang beriman. Itulah kisah Abdullah bin Ubay, sosok seorang munafik yang hidup di zaman Rasulullah. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Sidz alaihi salam adalah putra Nabi Adam alaihi salam. Tapi Nabi Sidz alaihi salam tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebenarnya jumlah nabi dan rasul lebih dari 25. Pada sebuah riwayat dikatakan jumlah nabi dan rasul mencapai 124.312 diantaranya adalah rasul. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi. Para sahabat bertanya lagi, lalu berapa jumlah rasul di antara mereka? Beliau menjawab 312 nabi atau 312 rasul. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mengutip dari buku Qasas Al-Anbiya yang diterjemahkan oleh Saifullah MS, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa makna nama Sidz adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nama itu diberikan oleh Nabi Adam dan istrinya Hawa kepada Nabi Sidz yang baru lahir setelah terbunuhnya Habil di tangan saudaranya sendiri. Meski tidak setenar nabi lain, Nabi Sidz alaihissalam mendapatkan 50 lembar suhuf dari Allah agar disampaikan kepada umat manusia. Suhuf adalah kumpulan lembaran yang berisi firman Allah. Awal kehidupan Nabi Sidz alaihissalam. Mengutip buku Akhlak Para Nabi oleh Taj Langrodi, ketika Nabi Sidz dilahirkan, Nabi Adam sudah berusia 930 tahun. Nabi Adam sengaja memilih Nabi Sidz untuk melanjutkan perjuangannya, sebab anak Nabi Adam yang satu ini memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibandingkan anak lainnya. Nabi Sidz adalah pelaksana wasiat dari Nabi Adam setelah beliau kehilangan putra kesayangannya Habil. Ia lahir 5 tahun setelah Qabil membunuh Habil, tepatnya 235 tahun setelah Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi. Nabi Sidz alaihissalam memilih bertempat tinggal di Mekah, tempat dia bisa secara terus-menerus melaksanakan haji kecil atau umroh dan haji besar di sana, yang membangun kembali Ka'bah menggunakan lumpur kental dan tumpukan batu. Diwasiatkan menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Nabi Sidz adalah penerus setelah Nabi Adam dan Hawa yang dipercaya untuk menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Menukil buku kumpulan tanya jawab keagamaan karya Kiai Abdul Alif, pada sebuah riwayat direwayatkan atau dikatakan bahwa Allah pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad selama dia menciptakan Adam, Hawa, alam semesta sebesar ini. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani dalam kitab Hujjatullah menyebutkan bahwa sebelumnya nur Nabi Muhammad selalu tampak bersinar di wajah Nabi Adam, bercahaya seperti matahari yang bersinar terang. Kemudian Allah mengambil sumpah perjanjian dari Nabi Adam agar selalu menjaga nur tersebut. Nabi Adam menerimanya dengan sukacita. Kemudian nur itu bersemayam di dalam diri Siti Hawa. Setelah itu lahirlah seorang putra yang bernama Nabi Sidz alaihissalam. Awalnya nur yang berada di dalam diri Hawa kemudian dipindahkan ke dalam Nabi Sidz alaihissalam. Nur tersebut tampak wajah Nabi Sidz alaihissalam sehingga Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaga Nabi Sidz alaihissalam. Nabi Sidz alaihissalam tumbuh menjadi pribadi dengan akhlak yang mulia. Bahkan Allah mengirimkan seorang bidadari yang cantik dan rupawan untuknya. Mengacu pada buku The Prophet, kisah Nabi 25 Nabi Allah karya Diah Novianti, wafatnya Nabi Sidz alaihissalam terjadi ketika beliau jatuh sakit. Sebagai penggantinya, ia menunjuk putranya yang bernama Anus untuk melaksanakan wasiatnya. Nabi Sidz alaihissalam meninggal pada usia 912 tahun dan dimakamkan di samping makam kedua orang tuanya, yaitu di Gua Gunung Abu Qubais. Sahabat yang beriman, itulah kisah Nabi Sidz putra Nabi Adam alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
أكبر سبحان الله